Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan memberikan analisis kembali mengenai Bitcoin ya. Di sini kita lihat bahwa Bitcoin sekarang berada pada harga 26.500 ya, kurang lebih. Flashback ke belakang sedikit bahwa kemarin saya memberikan video mengenai apakah mampu Bitcoin untuk breakout dari area resisten daripada E-Meribon, yaitu di sekitar harga 27.000 sekian gitu ya. Di sini kita lihat, atau kemarin juga saya sampaikan bahwa Bitcoin mempunyai potensi untuk turun kembali untuk meretest supportnya yang ada di 26.000. Kenapa saya katakan demikian? Karena berdasarkan DXY, S&P 500 dan juga Nasdaq, di sana korelasinya adalah memberikan petunjuk bahwa Bitcoin harus koreksi. Kenapa? Karena S&P 500 sendiri terkoreksi kemarin kalau nggak salah masih pada area di sini untuk S&P 500 dan juga Nasdaq juga terkoreksi. Sekarang kita lihat bahwa S&P 500 dan juga Nasdaq terlihat terkoreksi cukup dalam ya, dimana sekarang dua entitas ini meretest support yang ada di sini. Sekarang membuat suatu double bottom yang cukup serius, dimana jika breakdown dari double bottom atau level lower low yang ada di sini, maka peluangnya adalah S&P 500 maupun Nasdaq akan terkoreksi cukup dalam dari sini, dan itu tentunya akan memberikan efek yang cukup besar bagi Bitcoin ke depannya. Di luar adanya beberapa regulasi ataupun fundamental di luar dari Bitcoin itu sendiri, misalnya mengenai proyeksi dari interest rate yang naik dari sebelumnya sekitar 4,6 kalau nggak salah ya, sekarang menjadi di angka 5,1, dan itu adalah pertanda bahwa kemungkinan besar dalam beberapa waktu ke depan, entah berapa bulan atau beberapa tahun ke depan, itu masih memungkinkan untuk adanya kenaikan dari interest rate. Kemudian di sini kita lihat ya, atau bisa saya asumsikan bahwa S&P 500 dan juga Nasdaq ya sudah terkoreksi dan menyentuh level supportnya di level lower low sebelumnya di sini, dan juga SPX juga sama. Nah, di sini tentunya DXY harus naik. Oke, di sini naik ya, dan sekarang DXY berada pada resistennya yang ada pada area 105. Sekarang DXY ada di 105, dan kemungkinannya jika breakout dari 105 adalah akan meretest resisten selanjutnya di 107 ya. Dan ini masih mungkin untuk terjadi, sehingga akan membuat nantinya SPX dan Nasdaq tentunya akan terkoreksi dan menciptakan lower low jika DXY mampu untuk breakout ke area 107. Kemudian kita kembali ke Bitcoin. Di sini kita lihat Bitcoin bahwa dalam tempo 4 jam ya, di sini sudah masuk ke area bawah E-Meribon kembali, di mana area dari bawah E-Meribon merupakan area pembalikan arah untuk Bitcoin itu sendiri. Coba saya mau ke 1 hari. Oke, di sini untuk 1 hari kita mempunyai resisten sebelumnya di area sini ya. Nah, di sini tepat sekali karena di area resisten di sini kita mantul dan koreksi ya, di area 27.500, dan area resisten daripada E-Meribon di area 27.100. Kemarin saya juga mengatakan harus nunggu close candle dulu di atas 27.100 minimal. Tetapi kita lihat bahwa Bitcoin belum mampu untuk close candle di atas itu, dan makanya karena kegagalan close candle tersebut, maka Bitcoin terkoreksi kembali ke level supportnya yang ada di 26.500 atau sekitar 26.300 sampai arah itu ya. Dan sekarang Bitcoin meretest support sebelumnya yang ada pada area di sini. Di sini merupakan area support
lokal bagi Bitcoin sekarang. Catatan penting yaitu kita ada level penting di 26.300, karena level ini tidak boleh tertembus dulu. Itu intinya dulu satu. Karena jika level 26.300 tertembus, maka kita sudah menciptakan lower low baru, di mana lower low baru merupakan indikasi bahwa Bitcoin akan downtrend kembali dalam time frame yang dekat. Karena ini saya lihat juga dalam time frame 4 jam. Makanya selalu saya tekankan, tunggu, sabar untuk close candle, untuk memberi atau memvalidasi apakah kenaikan itu valid atau belum. Karena jika kita hanya ikut-ikut FOMO, wah Bitcoin naik, itu tidak akan memberikan solusi, karena itu malah akan menjebak dan menjerumuskan kita semua kepada suatu manipulasi market. Jadi itulah pentingnya saya tekankan kembali adanya close candle dan validasi tentang breakout ataupun breakdown ya. Jadi bukan lebih ke telat ya, kalau saya bilang ya, bukan lebih telat masuk nih, nggak masalah sebenarnya telat masuk, asal kita sudah memvalidasi apakah itu sudah valid atau belum. Karena kalau sudah valid, kita lebih yakin, oh ya Bitcoin akan segera naik. Itu pentingnya seperti itu ya. Jadi jangan ikut-ikutan FOMO, karena kita perlu memvalidasi tentang kenaikan ataupun penurunan tersebut. Kemudian sekarang saya mau coba lihat di 1 hari. Di sini di 1 hari kita lihat Bitcoin sudah menciptakan candle baru. Di sini ada sebuah doji yang cukup jelek ya. Ada bearish candle yang cukup buruk. Di sini ada sebuah, bisa dibilang sebagai evening star juga bisa. Jadi potensinya adalah di sini kalau dilihat dari time frame 1 hari adalah turun ya. Kemudian di 1 minggu. Di 1 minggu kita lihat sebelumnya ada hammer candle yang cukup bullish. Di sini juga ada hammer candle yang cukup bullish, dan di sini juga ada hammer candle yang cukup bullish. Jadi untuk minggu ini cukup penting untuk menunggu close candle yang ada sekarang, karena di sini sudah membentuk suatu candle yang cukup buruk karena wicknya panjang di atas, dan itu adalah sinyal yang cukup bearish ya. Jadi tunggu untuk menunggu close candle pada weekly candle ini. Sekarang sudah hari Jumat, tinggal beberapa hari lagi dan memasuki weekend. Tentunya market biasanya cukup lesu. Nanti kemudian minggu depan mungkin sudah ada pergerakan lainnya. Untuk dailynya, coba saya mau lihat indikator lain. Sepertinya belum ada tanda-tanda untuk bearish ya. Kalau untuk indikator di sini, kalau di 4 jam kemungkinan sudah ada ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ada sebuah bearish divergence di sini ya. Ada bearish divergence yang tercipta di sini. RSI-nya turun, tetapi untuk harganya di sini naik. Makanya dia terkoreksi. Oke, jadi di sini ada indikasi bearish dalam time frame 4 jam. Kemudian kita bisa mungkin menarik sebuah Fibonacci untuk mengetahui sampai level mana Bitcoin mungkin akan terkoreksi. Coba saya mau tarik melalui titik di sini sampai titik tertingginya di 27.500. Nah, di sini ada area golden pocket dari Bitcoin. Area golden pocket di sini yaitu di area 25.800 dan sampai 26.200 kurang lebih. Jadi area di sini merupakan support kunci lokal daripada Bitcoin saat ini. Untuk saat ini kalau melihat realita atau apa yang sedang terjadi, kecenderungan saya adalah akan ada penurunan lanjutan daripada Bitcoin. Kenapa? Karena jika dilihat dari stock market ya, dari indeks dolar, kemudian ada Nasdaq dan juga SPX, di sini potensinya adalah menciptakan suatu lower low ya. Coba kita lihat di SPX di sini. Ini merupakan suatu higher. Kita lihat ada higher di sini. Kemudian di sini menciptakan suatu lower low. Kemudian di sini ada lower high. Dan secara garis besar atau secara normalnya di sini akan menciptakan suatu lower low yang baru. Begitupun Nasdaq juga sama ya, seperti itu, menciptakan suatu
lower low ke depannya. Kemudian dari DXY sendiri kita lihat terus menanjak dan belum menunjukkan potensi untuk koreksi. Jadi mungkin untuk DXY sendiri akan meretest area 107 kemungkinan besar. Jadi potensinya mungkin Bitcoin masih bisa terkoreksi, mungkin sampai area 26.000 atau 25.800 kurang lebih, menguji area support yang ada pada area di sini kembali. Oke, mungkin seperti itu ya, sedikit paparan untuk analisis Bitcoin hari ini. Sampai jumpa pada analisis video Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.